Selama periode waktu ini, Penatua Huang dan reputasi putrinya menjadi terkenal. Semua orang di daratan puncak timur menyadari keburukan mereka, bukan hanya para pembudidaya yang telah mengunjungi sekte kedokteran, bahkan anak-anak yang baru mulai mengoceh tahu prestasi gagah Penatua Huang. Menurut desas-desus, putri Penatua Huang, Huang Feifei, memiliki sikap arogan dan lalim. Hanya karena seorang wanita yang mengunjungi sekte kedokteran sebagai tamu telah menyinggung perasaannya, Huang Feifei telah merencanakan untuk menjebaknya karena mencuri formula pil sekte kedokteran. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa wanita itu akan berhasil memberikan bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mereka juga tidak menyangka Penatua Huang kehilangan akal sehat dan memihak putrinya. Dia tidak ragu-ragu untuk masuk dan mencoba membunuh wanita yang telah dijebak. Meskipun Huang Feifei pernah menciptakan sensasi di daratan, sensasi itu tidak terlalu berpengaruh pada populasi umum, hanya organisasi yang lebih kuat yang menyadari tindakannya. Namun, kali ini reputasinya telah tersapu habis, bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan mencemooh sikapnya. Di sisi lain, berita sensasional lainnya segera menyusul. Menurut beberapa murid sekte kedokteran, wanita yang dijebak oleh Huang Feifei adalah murid Dokter Suci. Mengetahui temperamen meledak-ledak Dokter Suci, bagaimana dia bisa membiarkan muridnya diganggu oleh orang lain? Banyak orang sekarang menunggu pertunjukan yang bagus. Mereka ingin tahu siapa yang lebih kuat, Dokter Suci atau Tuan Sekte Kedokteran. Gadis terkutuk, aku telah mengizinkanmu menginjakan kaki di sekte kedokteran sebelum aku, dan kamu akhirnya menyebabkan keributan besar. Pada saat ini Guru Oyun ada di kamarnya, matanya terpejam dan dia sedang beristirahat ketika dia mendengar seseorang berteriak keras dari luar pintu. Dia membuka matanya dan mengangkat alisnya saat dia menjawab dengan setengah tersenyum. Tuan, tubuh tuamu telah tiba dengan sangat cepat. Sinar cahaya putih masuk ke dalam ruangan, melesat menuju wajah Guru Oyun. Tabib suci jelas-jelas bergegas ke sana sehingga dia terlihat agak lelah dan jelas lelah karena perjalanannya. Rambut putihnya kusut dan tidak terurus, tampak seperti sudah lama tidak disisir. Gadis kecil, dari apa yang aku dengar, kamu tidak hanya melumpuhkan putri Penatua Huang, Huang Feifei, kamu juga telah melumpuhkan salah satu lengan Penatua Huang dan memaksanya untuk menulis surat pengakuan. Dokter Suci menatap tajam ke arah Guru Oyun, dan suaranya menunjukkan sedikit sesak napas. Kamu tentu saja telah mengembangkan kemampuanmu, kamu bahkan berhasil membalikkan sekte kedokteran. Mendengar ini, Guru Oyun mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Mereka telah memprovokasiku terlebih dahulu, aku hanya bertindak untuk membela kamu. Wajah tua Bai Zongtian menjadi lebih marah. Kamu benar-benar tidak sabar menunggu tuanmu sama sekali bukan? Jika kamu tidak berhasil mendapatkan Vermilion Bird beberapa hari yang lalu, apakah kamu pikir kamu akan mampu mengalahkan kentut tua itu, Penatua Huang? Bagaimana jika kamu tidak dapat melukainya sama sekali, dan sebaliknya, kamu malah terluka? Kentut tua itu selalu menjadi penjahat kecil yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Apakah itu akan membunuhmu untuk menungguku? Bai Zongtian hampir gila karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa membiarkan Guru Oyun tiba lebih dulu akan menghasilkan keributan besar. Pada akhirnya Penatua Huang masih menjadi tertinggi bela diri,
meskipun Guru Oyun memiliki beberapa binatang spiritual di tangan untuk perlindungan, bagaimana jika dia tidak dapat melepaskan binatang spiritualnya dan akhirnya menghadapi skema jahat? Selanjutnya, Penatua Huang juga didukung oleh lembah angin dari kota pertama. Adalah hal yang baik bahwa para pembudidaya lembah angin tidak berada di sekte kedokteran pada waktu itu. Kalau tidak, pada saat dia tiba, dia mungkin hanya bisa melihat mayatnya. Pada saat ini setiap kali dia memikirkan rumor yang beredar, Bai Zongtian akan dipenuhi rasa takut. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia buru-buru mengesampingkan masalah yang telah dia tangani dan bergegas. Jika sesuatu terjadi pada gadis ini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Guru Oyun tampak sangat kesal. Mereka terus memprovokasiku dan aku awalnya mengabaikan mereka, tetapi pada akhirnya mereka menginginkan hidupku, jadi aku melawan. Lagi pula bukankah aku terlihat baik-baik saja, bahkan tanpa Qi Zixi ada di sisiku, jadi aku tidak dalam bahaya. Demi hati Bai Zongtian, Guru Oyun tidak memberitahunya bahwa bahkan jika dia melawan Penatua Huang sendirian, dia mungkin tidak akan kalah darinya. Suara Bai Zongtian kemudian menjadi lamban. Bagaimana aku bisa lupa? Gadis kecil ini memiliki pagoda ilahi kuno dan merupakan Tuan Zixi. Dengan Zixi Phoenix ilahi kuno di sisinya, manusia yang tidak penting seperti Penatua Huang tidak akan pernah bisa menyakitinya, kecuali gadis kecil. Sekarang setelah kamu menyerang Penatua Huang, dia pasti menyimpan kebencian yang mendalam terhadapmu. Mengapa kamu tidak memotong akarnya juga saat itu? Kamu sudah melawan kota pertama, tidak ada salahnya untuk lebih melewatinya lagi. Bai Zongtian memutar matanya dan melirik Guru Oyun saat dia bertanya. Dia masih memiliki kegunaannya. Guru Oyun tertawa pelan. Aku telah melumpuhkan kekuatan Huang Feifei. Secara umum, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun Penatua Huang itu, aku telah menyelamatkannya untuk saat ini, jadi tentu saja, dia akan berguna bagiku. Bai Zongtian mencibir dengan dingin saat amarah berapi-api membara dari dalam wajahnya yang tua. Aku tidak peduli apa gunanya menurutmu, kentut tua itu, Penatua Huang, memiliki keberanian untuk bergerak melawan muridku yang berharga. Jika aku tidak melumpuhkannya, aku akan menghapus nama keluarganya. Kali ini dia tidak lagi menunggu Guru Oyun berbicara dan menghilang dari kamar tidur dengan suara menderu keras. Raungan marah kemudian bergema di langit di atas sekte kedokteran, mengguncang seluruh tempat. Huang Chuan, datang ke sini dan hadapi kematianmu. Di kamar Penatua Huang gemetar ketika dia mendengar raungan keras. Pena di tangannya jatuh dan berguling langsung ke tanah saat fitur tuanya benar-benar kehabisan warna. Sebelumnya, ketika Bai Zongtian meneriaki Guru Oyun, seluruh sekte kedokteran telah mendengar semuanya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, Penatua Huang berpikir bahwa Bai Zongtian tidak senang dengan semua yang telah dilakukan Guru Oyun dan akan menghukumnya dengan berat. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua itu akan menyerangnya setelah itu? Bai Zongtian memang marah pada sikap Guru Oyun, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa muridnya telah melakukan kesalahan. Baginya, Guru Oyun tidak akan pernah melakukan kesalahan. Bahkan jika dia salah, itu pasti salah komunikasi. Siapa yang berani menentang ini? Alasan sebenarnya mengapa dia sangat marah adalah karena Guru Oyun tidak menunggunya sebelum membuatnya bergerak.
jika Guruoyun tidak memiliki binatang spiritual yang begitu kuat di tangannya, maka dia akan menderita beberapa luka yang cukup berat, dan bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tentu saja, Bai Zongtian tidak mempertimbangkan fakta bahwa karena Guruoyun berani meluncurkan serangannya, itu membuktikan bahwa dia memiliki jaminan 100% untuk sukses. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih acak-acakan sekarang berdiri di halaman sekte kedokteran. Dia melotot marah ke gerbang halaman dan wajahnya yang tua penuh amarah saat dia meraung marah sekali lagi. Huang Chuan, jika kamu tidak datang ke sini, aku akan menghancurkan wilayahmu. Saat dia berbicara, sesosok tubuh buru-buru tersandung. Ketika dia melihat sosok itu, ekspresi Bai Zongtian menjadi lebih buruk saat amarah yang membara di dalam jiwanya semakin menyala. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Betapa hebatnya kamu Huang Chuan, kamu pasti muak hidup karena kamu memiliki keberanian untuk menyakiti muridku. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku akan menghapus nama keluargamu." Meskipun muridku mengatakan bahwa orang ini masih memiliki kegunaan dan sebabnya dia menyelamatkan hidupnya, itu tidak berarti bahwa aku bersedia membiarkannya begitu saja. Ekspresi Penatua Huang telah berubah secara drastis, matanya dipenuhi dengan kebencian ketika dia berkata, "Putriku sekarang menjadi tidak berguna berkat muridmu dan aku hampir kehilangan lengan juga. Aku sudah bersujud dan meminta maaf padanya, aku juga telah menulis surat pengakuan, apalagi yang kamu inginkan?" Bai Zongtian mengejek dan menatap dengan arogan pada Penatua Huang. "Apakah kamu sudah tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Aku di sini untuk melumpuhkanmu. Kamu." Penatua Huang hampir memuntahkan seteguk darah. Dia memelototi Bai Zongtian dengan tajam, menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian berdua sebaiknya berhenti merasa tidak puas dengan keuntungan kecil." Bai Zongtian tertawa terbahak-bahak. "Masalah itu sebelumnya telah ditangani oleh muridku, jadi apa hubungannya denganku? Apa artinya tidak puas dengan keuntungan kecil? Ini adalah pertama kalinya aku datang kepadamu untuk meminta pembayaran, jadi bagaimana tidak puas dengan keuntungan kecil?" Penatua Huang ingin meledak setiap kali dia melihat ekspresi tak tahu malu di wajah lelaki tua itu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk menekan amarahnya. Dia hanya tertinggi bela diri tingkat rendah dan Bai Zongtian sudah menjadi tertinggi bela diri tingkat menengah. Meskipun mereka hanya terpisah satu tingkat, perbedaan kekuatan itu seperti jurang yang sangat lebar di antara mereka. Jika mereka bertarung, dia tidak akan cocok dengan pria di depannya. Oleh karena itu Penatua Huang menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia kemudian melembutkan nada suaranya dan berkata, "Dokter Suci, Feier salah dalam semua masalah ini. Aku sudah menghukumnya dan dia tahu kesalahannya. Selain itu dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun dan sekarang tidak berguna. Apa kamu akan menolak untuk mengampuni kami berdua?" Bai Zongtian mencibir dengan dingin dan ekspresi jijik melintas di wajahnya. "Jika kamu telah menghapus kebencian dari matamu mungkin aku bahkan akan mempercayai kata-katamu. Sayangnya matamu telah mengkhianatimu. Aku tahu bahwa kamu pasti sangat ingin membunuhku dan Yuner dan aku juga bisa mengerti mengapa kamu merasa seperti ini. Namun itu pertama-tama akan mencakup fakta bahwa kamu memiliki kekuatan apapun." Bai Zongtian. Ketika Penatua Huang menyadari bahwa lelaki tua itu telah melihat melalui pikirannya yang terdalam dan tergelap, dia tidak lagi berusaha menekan amarahnya dan menjawab dengan marah. "Baik kamu dan muridmu memiliki hati yang begitu kejam,
apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Pembalasan. Bai Zongtian mencibir dan menjawab dengan jijik. Jika aku menghadapi pembalasan setelah melumpuhkanmu, itu hanya membuktikan bahwa para dewa itu buta. Siapa yang mau mematuhi dewa-dewa buta seperti itu? Penatua Huang mengepalkan tinjunya, dia telah mengutuk Bai Zongtian 1000 kali di dalam hatinya. Saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri, tawa lembut tiba-tiba terdengar, itu sangat jernih seperti oriole hitam, indah dan bergerak. Sekte kedokteran benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Aku ingin tahu apakah aku datang terlambat. Saat sosok itu turun ke tanah, beberapa sosok lain juga tiba-tiba muncul di langit. Orang yang paling depan dari kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hijau yang berkibar dengan elegan. Dia memegang seruling hijau zamrud di tangannya saat dia perlahan turun dari langit. Wanita berbaju hijau ini diikuti oleh sekelompok pelayan wanita cantik. Oleh karena itu sosok tua di tengah-tengah pelayan cantik jelas sangat menarik perhatian. Penatua Feng. Mata Huang Chuan berbinar ketika dia melihat sesepuh berjubah abu-abu. Dia kemudian dengan cepat berteriak. Penatua Feng, tolong selamatkan aku. Penatua Feng, Bai Zongtian mengerutkan alisnya dan berbalik menghadap tamu yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dia sedikit terkejut saat melihat siapa mereka. Jika indraku baik-baik saja, orang-orang ini memiliki kekuatan besar di dalam tubuh mereka. Bahkan pelayan mereka sangat kuat. Di seluruh daratan ini hanya ada satu tempat yang berisi begitu banyak pembudidaya yang kuat. Bai Zongtian menarik napas dalam-dalam pada pemikiran itu, dan berbicara dengan tatapan tegas di matanya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jika tebakanku benar, kalian pasti berasal dari lembah angin kota pertama. Pria yang telah disapa Huang Chuan sebagai Penatua Feng melirik Bai Zongtian ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun ketika dia merasakan kekuatan Bai Zongtian, sedikit rasa jijik melintas di matanya. Meskipun demikian dia tidak menunjukkan penghinaan sama sekali. Suara tuanya tetap keras saat dia berdiri di belakang wanita berbaju hijau seperti dewa perang yang dihormati. Itu benar. Wanita berbaju hijau itu tersenyum lembut, tingkah lakunya anggun dan lemah lembut tanpa tanda kesombongan sama sekali. Kami dari Lembah Angin, kami mendengar bahwa seseorang dari sekte kedokteran telah menemukan formula pil. Jadi kami ingin datang dan bergabung untuk bersenang-senang. Aku ingin tahu, apakah Tuan Sekte Kedokteran akan menyambut kami? Saat dia berbicara tatapannya beralih untuk melihat sepetak langit yang tidak terlalu jauh, matanya yang indah dipenuhi dengan senyuman dan suaranya seperti oriole tengkuk hitam, jernih dan bergerak. Itu adalah indulgensi untuk mendengarkan dia berbicara. Nona sulung Feng Xiao-Xiao dari Lembah Angin, Anda tentu memiliki kecerdasan yang tajam. Karena kalian semua secara pribadi muncul, mengapa aku harus menolak kehadiran kalian? Tawa keras menembus udara. Segera, mereka semua melihat Tuan Sekte Kedokteran, Gao Lin, perlahan muncul dari udara tipis. Arti di balik pilihan kata-katanya jelas. Dia menyiratkan bahwa mereka semua adalah tamu tak diundang. Feng Xiao-Xiao. Bai Zongtian bergidik, meskipun dia belum pernah ke kota pertama, dia masih memiliki pemahaman terhadap kekuatan di kota pertama. Feng Xiao-Xiao adalah putri penguasa Lembah Angin dan telah menjadi tuan lembah muda di usia yang sangat muda. Ukuran penuh kekuatannya adalah misteri yang mendalam. Dia tidak berharap Feng Xiao-Xiao secara pribadi muncul sebagai perwakilan dari Lembah Angin,
kali ini sepertinya tidak mudah lagi untuk mendapatkan wilayah blok utara. Meskipun Nona Sulung Lembah Angin tidak memiliki banyak minat pada wilayah di luar kotanya, dia pasti akan tertarik pada Formula Pil. Selain itu berdasarkan seruan Feng Xiaoxiao, tujuan mereka di sini pasti demi Formula Pil. Tuan Sekte, Anda terlalu baik. Feng Xiaoxiao tersenyum dan dia tidak menunjukkan kemarahan apapun terhadap kata-kata kasar Gao Lin. Dia mempertahankan senyum hangat di wajahnya yang cantik yang selembut angin musim semi. Kali ini aku memang datang tanpa diundang, ini benar-benar semua karena Formula Pil itu terlalu memikat bagiku. Aku tidak punya pilihan selain menebalkan kulitku dan melakukan perjalanan ke sekte kedokteran sebagai tamu demi Formula Pil itu. Awalnya Gao Lin memiliki beberapa hal lagi yang ingin dia katakan, tetapi setelah mendengar kata-kata Feng Xiaoxiao, dia mulai merasa malu dan untuk sesaat tidak dapat berbicara. Bai Zongtian, bagaimanapun tidak memperhatikan kekuatan lembah angin, dia mengejek dengan dingin ketika dia berkata, "Aku tidak peduli apa tujuan lembah angin. Huang Chuan telah menggertak muridku jadi aku tidak akan melepaskannya begitu saja." Huang Chuan adalah mata-mata lembah angin di dunia luar, ini bukan rahasia di antara anggota sekte kedokteran, jadi ketika dia mendengar kata-kata Bai Zongtian, Penatua Feng mengerutkan alisnya dan mengirim pandangan buruk ke arah Bai Zongtian. Huang Chuan adalah anggota lembah angin. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus meminta izin kami. Bai Zongtian sekarang memiliki tampilan yang sangat jelek di wajahnya, dan dia hampir menyemburkan api. Gao Lin memperhatikan ekspresi wajahnya dan hampir melompat kaget. Dia dengan cepat meraih bahu Bai Zongtian dan berbisik ke telinganya. "Kamu sebaiknya menahannya sebentar. Para pembudidaya lembah angin terlalu kuat. Selain itu orang-orang ini semua berada di peringkat tertinggi bela diri ke atas. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan cocok untuk mereka. Jika kamu benar-benar ingin membalas terhadap Penatua Huang, tunggu mereka pergi dulu. Kamu perlu memahami bahwa kota pertama memiliki aturannya dan sebagian besar tertinggi bela diri tidak dapat meninggalkan kota dengan mudah. Orang-orang ini pasti memiliki alasan untuk datang ke sini, tetapi begitu mereka pergi kali ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali lagi lain kali. Lembah angin telah mengirim tertinggi bela diri mereka. Mereka bisa melawan mereka untuk sementara waktu jika mereka bergabung, dan selain itu, ada juga Tuan Besar Hong Lian yang sangat abnormal. Namun Gao Lin benar tentang satu hal, kota pertama biasanya tidak mengizinkan orang suci bela diri pergi keluar kota dengan mudah. Kali ini Feng Xiaoxiao pasti telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan izin. Jika dia pergi sekarang, tidak akan diketahui kapan dia akan diizinkan keluar kota lagi. Bai Zongtian bingung, dia tidak takut dengan para pembudidaya kota pertama tapi dia takut menyeret Guru Ruoyun bersamanya. Bagaimana jika salah satu gerakannya yang kurang ajar menyeret muridnya yang berharga ke bawah? Dia akan menyesali ini selama sisa hidupnya. Oleh karena itu Bai Zongtian menelan amarahnya. Aku akan menagih hutang Penatua Huang begitu orang-orang ini pergi. Nona Sulung Feng. Gao Lin tersenyum ketika dia menghadapi wajah Feng Xiaoxiao yang sangat cantik dan berkata, "Jika tebakanku benar, Anda tidak melakukan perjalanan dari kota pertama hanya demi Formula Pil. Pasti ada alasan lain. Jika alasannya hanya karena Formula Pil, Feng Xiaoxiao tidak perlu membuat penampilan pribadi. Dia hanya perlu mengirim dokter lembah angin daripada melakukan perjalanan ekstra sendiri. Jadi,
Dia pasti melakukan perjalanan ini karena dia memiliki masalah yang lebih penting. Tuan Sekte Gao, tak perlu dikatakan lagi bahwa Anda memang sangat cerdik. Feng Xiaoxiao tersenyum. Selain dari Formula Pil, perjalananku dari kota pertama memiliki tujuan lain, tetapi masalah ini tidak menyangkut sekte kedokteran. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Aku telah melalui masalah besar kali ini untuk mendapatkan izin meninggalkan kota pertama. Apakah aku akan melakukan ini semata-mata demi Formula Pil? Tentu saja tidak. Seperti yang dikatakan Gao Lin, jika ini murni demi Formula Pil, sebagai nona sulung lembah angin, dia tidak perlu melakukan perjalanan secara pribadi. Bolehkah aku dengan berani bertanya Nona Feng, apa tujuan Anda dalam perjalanan ini? Jika kami tidak sepenuhnya memahami kebenaran, aku khawatir banyak orang akan merasa tidak tenang. Meskipun Gao Lin takut dengan kekuatan lembah angin, dia tetap menyuarakan kecurigaannya. Karena Feng Xiaoxiao secara pribadi melakukan perjalanan keluar dari kota pertama, seluruh daratan akan merasa sangat tidak nyaman setelah ini keluar. Lancang. Ekspresi Penatua Feng langsung tenggelam dan dia menatap tajam ke arah Gao Lin. Ini bukan pertanyaan untuk kamu tanyakan, kamu akan menderita bencana besar jika kamu terus menanyai kami. Penatua Feng. Feng Xiaoxiao melambaikan tangannya dan menghentikan teriakan tajam Penatua Feng. Dia kemudian perlahan mengalihkan matanya yang indah ke arah Gao Lin dan menjawab sambil tersenyum. Ini bukan rahasia, aku telah meninggalkan kota pertama untuk mencari seseorang. Untuk mencari seseorang. Gao Lin tercengang. Namun dia merasa sedikit lebih yakin setelah mendengar penjelasan Feng Xiaoxiao. Itu benar, untuk mencari seseorang. Mata Feng Xiaoxiao terganggu saat hatinya diselimuti kesedihan dan senyum di bibirnya diwarnai dengan rasa pahit. Apakah aku benar-benar tidak cukup menonjol? Kalau tidak, mengapa aku tidak bisa melihat tatapan pria itu? Lebih jauh lagi dia bahkan tidak pernah repot-repot melihat ke arahku sama sekali. Namun demikian aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin tinggal di sisinya. Aku takut bahwa dia tidak mencintaiku. Kamu mengatakan bahwa Feng Xiaoxiao dari lembah angin telah tiba. Sementara itu, di salah satu kamar tamu sekte kedokteran, pria itu dengan malas menyampirkan dirinya di kursinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah jeda yang lama, senyum jahat muncul di wajahnya yang tak tertandingi. Mata bunga persiknya kemudian berkilauan dengan senyum yang menarik. Ketika pelayan yang menggunakan pedang mendengar pertanyaan pria nakal itu, dia menyatukan tinjunya dan membungkuk dengan hormat saat dia menjawab. Menanggapi pertanyaan Anda Tuan Muda, menurut Feng Xiaoxiao sendiri, dia telah melakukan perjalanan ke sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Zuo Shangchen dengan lembut mengangkat alisnya, sebuah cahaya aneh kemudian melintas di matanya. Apakah dia mengatakan siapa yang dia cari? Dia tidak menyebutkan itu. Pelayan cantik itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Karena Feng Xiaoxiao telah tiba, aku tidak akan bisa muncul untuk saat ini. Kalau tidak dia pasti akan mengekspos identitas asliku, dan Xiao Yuner tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Zuo Shangchen tetapi pikirannya tersembunyi dari dunia. Setelah waktu yang cukup lama, dia terus berbicara dengan malas dan memberi perintah. Aku ingin kamu mengumpulkan beberapa orang lain dan mengawasi Feng Xiaoxiao.
Jika dia membantu pasangan ayah dan anak Huang untuk menyebabkan lebih banyak masalah bagi Xiao Yuner, posisinya sebagai nyonya sulung lembah angin akan berakhir. Namun, fakta bahwa Feng Xiaoxiao telah mampu naik di atas yang lain di kota pertama menyiratkan bahwa dia mungkin tidak sebodoh kebanyakan orang. Feng Xiaoxiao mungkin dari jenis kelamin yang lebih adil, tetapi dia telah mampu melampaui kakak laki-lakinya untuk menjadi pewaris lembah angin. Bagaimana dia bisa dianugerahkan dengan gelar Tuan Lembah Muda jika dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Oleh karena itu Zuo Shangchen percaya bahwa Feng Xiaoxiao tidak akan pernah membela satu-satunya Penatua Huang. Selain itu, bagi lembah angin, keberadaan Penatua Huang dianggap tidak berguna. Keinginanmu adalah perintah untukku. Pelayan cantik itu bergabung dengan tinjunya, membungkuk, dan mundur setelah menerima perintahnya. Dia segera menghilang dari tatapan bunga persik Zuo Shangchen. Senyum jahat Zuo Shangchen perlahan menghilang saat dia melihat pelayan itu menghilang. Ekspresi tegas menggantikannya. Feng Xiaoxiao, aku harap kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Jika tidak, seluruh lembah angin akan tidak ada lagi di kota. Penatua Huang sedang membungkuk dengan rendah hati di kamar tidur yang mewah dan indah di halaman rumah tetua. Sikapnya serendah debu di tanah dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan saat dia berbicara. Nona sulung Feng, Penatua Feng, kalian akhirnya di sini. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Feng Xiaoxiao duduk di kursi tertinggi. Dia dengan lembut mengangkat cangkir teh di tangannya dan menyesap sedikit. Dia kemudian meletakkan cangkir dan menyapu pandangannya ke wajah Penatua Huang yang dipenuhi dengan sanjungan. Akhirnya, dia dengan lembut mengernyitkan alisnya yang cantik dan ramping. Aku telah mendengar cerita tentang semua yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir ini. Dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa kamu benar-benar idiot. Kamu telah mencoba menjebak seseorang, dan yang lebih buruk lagi, membuat tuduhan palsu ketika orang lain sudah memiliki bukti bahwa mereka tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa mampu melakukan hal seperti itu? Selain itu kamu tidak menerima kekalahanmu dalam taruhan dan menjadi marah karena penghinaan, mengancam akan membunuh seseorang. Penatua Huang, kamu telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mengapa otakmu masih begitu bodoh? Kata-katanya membuat Penatua Huang sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan dalam bentuk apapun, sehingga dia hanya bisa menjawab dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Nona sulung Feng, meskipun banyak kesalahanku, aku masih bawahan lembah angin. Aku selalu memikirkan kepentingan terbaik lembah angin sehingga ketika sekte kedokteran telah memperoleh formula pil, aku segera mengirim kabar ke lembah angin. Namun aku tidak mengharapkan seseorang untuk menyerangku setelah mereka mengetahui hubunganku dengan anggota lembah angin. Ini jelas merupakan tindakan tidak hormat terhadap lembah angin. Cukup. Jari Feng Xiaoxiao dengan lembut membelai cangkir batu giok saat bibirnya melengkung menjadi senyum kecil. Kamu hanya mengatakan hal-hal ini agar lembah angin bisa membalaskan dendammu. Namun kamu jelas berperilaku tidak masuk akal dalam hal itu, jadi bagaimana aku bisa membalaskan dendammu? Jangan pernah mengungkit masalah ini lagi, aku tidak akan melibatkan diriku dalam dendammu, lebih-lebih lagi. Dia berhenti dan sedikit penghinaan menghiasi senyumnya saat dia melanjutkan dengan santai. Bawahan, sejujurnya, kamu tidak layak untuk kata itu.
Bahkan tanpa kamu aku memiliki puluhan ribu orang yang bersedia melakukan tugas untuk lembah angin, jadi jangan salah bahwa kami tidak dapat berfungsi tanpamu. Ada satu hal lagi, tidak ada kekurangan penggunaan nama lembah angin dalam melakukan hal-hal lain. Apapun yang kamu lakukan di luar, tidak ada hubungannya dengan kami. Namun apapun yang kamu lakukan, kamu seharusnya tidak pernah merusak nama baik lembah angin. Ekspresi Huang Chuan berubah drastis tapi dia tidak berani berbicara. Namun demikian, hatinya tidak bisa menerima ini sama sekali. Mungkinkah dia, seorang tetua dari sekte kedokteran, telah jatuh lebih dulu ke tangan seorang gadis kecil? Tidak, cepat atau lambat, aku akan merebut kembali medan perang ini. Aku lelah. Feng Xiaoxiao mengerutkan alisnya yang ramping, tetapi matanya tanpa emosi. Penatua Feng, kirim tamu kita pergi. Ya Nona Sulung. Penatua Feng bergabung dengan tinjunya dan membungkuk. Dia kemudian berbalik ke arah Penatua Huang dengan tatapan hampa dan berkata, "Ayo pergi." Huang Chuan ternganga dan ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus berbicara atau tidak, namun dia memilih untuk pergi pada akhirnya ketika dia melihat ekspresi tidak sabar di wajah Feng Xiaoxiao. Tetap saja, hanya karena Feng Xiaoxiao tidak mendukungnya, bukan berarti dia tidak punya cara lain untuk menemukan pendukung yang kuat. Di luar ruangan, Penatua Feng berhenti di langkahnya dan perlahan menyapu tatapan dinginnya ke wajah Huang Chuan, nada suaranya merendahkan dan tanpa emosi. Huang Chuan, kamu memang telah melewati batas kali ini. Nona Sulung telah benar-benar marah sehingga kamu sebaiknya menjaga diri sendiri mulai sekarang. Penatua Feng. Huang Chuan tampak benar-benar tidak puas dan memohon dengan cara yang menyedihkan. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan orang-orang ini pergi? Wanita itu memiliki keberanian untuk menyerangku dengan cara ini meskipun mengetahui bahwa aku adalah anggota lembah angin. Dia jelas tidak menghormati nama lembah angin, selain itu dia juga mengklaim bahwa lembah angin bukan tandingannya. Penatua Feng mungkin orang yang sombong tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki kecerdasan. Dia akan menyia-nyiakan semua tahun yang dia habiskan di dunia jika dia secara membabi buta mempercayai kata-kata Huang Chuan begitu saja. Huang Chuan, lembah angin tidak akan melibatkan diri dalam dendammu dengan orang lain, namun aku dapat membantumu untuk memperbaiki situasimu. Meskipun Penatua Feng mungkin tidak sepenuhnya mempercayai cerita Penatua Huang, itu tidak berarti bahwa dia memaafkan sikap Guru Oyun. Meskipun lembah angin tidak terlalu mementingkan Huang Chuan telah melaksanakan tugas atas nama lembah angin. Ada pepatah yang mengatakan, ketika memukul anjing, seseorang harus mempertimbangkan tuannya. Meskipun Huang Chuan hanya budak mereka, mereka tidak akan membiarkan orang lain menggertak dan mempermalukannya dengan cara itu. Sebagai pembudidaya lembah angin, mereka perlu menjaga martabat mereka. Huang Chuan telah berperilaku tanpa kesopanan terlebih dahulu sehingga jika lembah angin membantunya dalam dendamnya, mereka akan segera menarik gosip. Orang-orang dari kota pertama juga tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukannya. Ini adalah buah ekstensi suci. Penatua Feng melirik Huang Chuan saat dia mengeluarkan buah berwarna putih dari lengan bajunya. Telan buah ekstensi suci ini dan kamu akan dapat langsung menerobos ke peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Namun buah ekstensi suci ini juga memiliki dampak yang besar. Setelah mengkonsumsinya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan lagi dalam kultivasimu selama sisa hidupmu.
Ini juga berarti bahwa tidak peduli seberapa keras kamu bekerja dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa menerobos lagi. Mata Huang Chuan berbinar, dia telah mencapai usia tertentu dan tidak mungkin mengalami terobosan lain dalam hidup ini, karena dia sekarang telah diberi kesempatan untuk menerobos ke tertinggi bela diri tingkat tinggi, bagaimana dia bisa membiarkannya lewat? Bagaimanapun, Gao Lin dan Dr. Suci hanyalah tertinggi bela diri tingkat menengah. Begitu dia berhasil mencapai promosi ini, posisi sebagai tuan sekte seharusnya dengan mudah berada di telapak tangannya. Tidak masalah lagi bahwa Guru Ouyun memiliki binatang spiritual yang kuat di tangannya. Dia percaya bahwa dia pasti akan bisa mengalahkan satu lolita kecil setelah terobosannya. Terima kasih Penatua Feng. Huang Chuan tersenyum senang, dalam hatinya, dia sudah bisa membayangkan Dr. Suci dan muridnya merangkak di bawah kakinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Begitu aku membalas dendam dan berhasil mengambil alih sebagai tuan sekte, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Penatua Feng mengangguk, yang dia inginkan hanyalah kesungguhan hati Huang Chuan. Meskipun lembah angin adalah bagian dari kota pertama, mereka masih membutuhkan bantuan dari kekuatan di luar. Lagi pula, tidak nyaman bagi mereka untuk secara pribadi bertindak atas hal-hal tertentu. Jika Huang Chuan menjadi tuan sekte dari sekte kedokteran, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kota pertama. Guru Ouyun duduk bersila di tengah kultivasi di kamarnya, oleh karena itu, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di dunia luar. Tiba-tiba, dia merasakan aktivitas aneh yang datang dari pagoda ilahi kuno, namun sebelum dia bisa berpikir, dia telah tersedot ke dalamnya oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada saat ini Xiao Zixi sedang duduk di lantai pagoda ilahi kuno dengan mata tertutup, pipi kerubik kecilnya yang menggemaskan sekarang putih pucat saat energi yang kuat berfluktuasi di sekujur tubuhnya. Tubuh kecilnya hampir terlihat seperti akan tercabik-cabik oleh dampak kekuatan besar itu. Ekspresi Guru Ouyun sangat berubah saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Zixi dalam sekejap dan menekan kedua tangannya dengan kuat di bahunya, matanya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya. Zixi, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini? Darah segar menetes dari luka di kulit Zixi, namun, kekuatan dari dalam tubuhnya terus meledak seolah ingin keluar darinya. Xiao Zixi. Hati Guru Ouyun mengepal keras, namun tidak peduli berapa banyak dia berteriak, lelaki kecil di depannya tidak bergerak dan tampak hampir tak bernyawa, dia tidak bereaksi terhadap Guru Ouyun sama sekali. Tuan. Yu Nyao melirik Xiao Zixi yang kini menyerupai manusia berlumuran darah. Matanya yang cantik dipenuhi dengan rasa cemas yang kental saat dia berkata, apakah Anda ingat sumber kekuatan yang dia terima di hutan ladang salju? Guru Ouyun mengangguk dengan lembut. Pada saat itu Zixi telah menyebutkan bahwa telur binatang spiritual adalah sumber kekuatan yang pernah dia segel. Objek itu telah kembali ke tuannya tetapi sumber kekuatan itu tidak menunjukkan reaksi apapun setelah memasuki tubuhnya, itu bahkan belum menghasilkan terobosan dalam kekuatannya, jadi mengapa itu berkembang sedemikian rupa? Di zaman kuno Tuan Zixi sangat kuat, kekuatannya begitu besar sehingga berada pada tahap yang menakutkan. Meskipun kekuatannya telah rusak parah selama pertarungan saat itu,
dia masih hampir tak terkalahkan dan jauh lebih kuat daripada kondisinya saat ini. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak kekuatan yang ada di dalam telur binatang spiritual itu? Yu Nyao tertawa getir. Suatu kali Zixi memiliki eksistensi seperti dewa dan sangat kuat, namun dia telah mundur ke tahap masa kanak-kanak dan kekuatannya sekarang hanya sebagian kecil dari apa yang dia miliki di masa lalu. Kondisi fisiknya masih terlalu lemah saat ini dan tidak mungkin menahan kekuatan penuh yang pernah dia pegang. Beruntung ini adalah kekuatan yang pernah dia segel. Jika ini orang lain, mereka mungkin akan meledak dan mati saat mereka menyerap sumber kekuatan itu. Yu Nyao mengamati Zixi yang berlumuran darah dan bergumam putus asa. Tuan Zixi seharusnya tidak menyerap sumber kekuatan sebelum dia mencapai usia dewasa, namun untuk mencegah sumber kekuatannya jatuh ke tangan orang lain dan untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membantu Anda, dia telah mengambil resiko dan menyerap sumber kekuatan ini dalam waktu singkat. Hati Guru Ouyun bergetar hebat dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Zixi, orang ini selalu mengutamakan kepentinganku, tapi dia tidak pernah memberitahuku apapun. Beberapa tahun yang lalu dia tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya demi nyawaku, sekarang dia telah dihidupkan kembali dengan susah payah namun dia masih hanya memikirkanku, apa yang telah aku lakukan dalam hidup ini untuk mendapatkan seorang teman yang akan memberikan semua yang dia miliki untukku dan bahkan akan mengorbankan hidupnya sendiri. Tuan, Zixi tidak memberitahumu hal ini, tetapi selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan sumber kekuatan itu di dalam tubuhnya. Dia telah menunggu dirinya untuk menerobos ke peringkat orang suci bela diri sebelum dia menyerap sumber kekuatan itu sepenuhnya. Dengan begitu dia akan kembali ke kemampuan puncaknya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa sumber kekuatan tiba-tiba menjadi tidak terkendali yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Guru Ouyun terdiam sesaat sebelum bertanya. Yu Nyao, apakah kamu punya cara untuk membantu Zixi? Jika ini terus berlanjut, dia bisa mati. Zixi telah meninggalkanku sekali, kali ini apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkanku lagi. Tuan. Yu Nyao ragu-ragu sejenak sebelum dia melanjutkan berbicara. Ada satu cara, Anda harus menggunakan energi mental Anda untuk memasuki tubuh Zixi dan membantunya menyegel sumber kekuatan di tubuhnya. Namun ada beberapa kekurangan dalam metode ini. Begitu Zixi mencapai pangkat orang suci bela diri, dia tidak akan bisa menyerap sumber kekuatan dengan segera, dia hanya akan bisa memecahkan segelnya secara bertahap. Itu tidak buruk. Guru Ouyun mengangkat matanya dan berbicara dengan tekad dalam tatapannya. Meskipun aku telah tumbuh menjadi kondisiku saat ini, itu semua karena bantuan Zixi. Jika dia tidak ada, aku mungkin sudah mati beberapa kali. Namun aku tidak bisa hanya mengandalkan dia terus-menerus, bahkan jika tidak mungkin baginya untuk kembali ke puncaknya dalam sekejap, jadi apa? Aku bisa tinggal di sisinya dan menemaninya saat dia tumbuh perlahan. Namun, Yu Nyao berhenti sejenak lalu melanjutkan berbicara. Tuan, Anda dan Zixi terikat oleh sebuah kontrak sehingga hanya energi mental Anda yang dapat digunakan dengan aman untuk memasuki tubuhnya, tetapi ini juga berbahaya bagi Anda. Anda masih berada di peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Jika Anda memaksa masuk untuk membantunya menyegel sumber kekuatan itu, ada kemungkinan besar kekuatan itu akan menyerang Anda kembali dan menyebabkan energi mental Anda runtuh. Runtuhnya energi mental akan berarti bahwa sejak saat itu Guru Ouyun akan menjadi orang bodoh yang bodoh. Ini adalah kekhawatiran terbesar Yu Nyao.
Jika Guru Oyun telah mencapai tingkat tertinggi bela diri sekarang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan ini tanpa risiko. Namun dia hanya berada pada level kehormatan bela diri tingkat tinggi dan tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan energi dari sumber kekuatan. Pada akhirnya dia mungkin bahkan tidak bisa menyelamatkan Zixi, sementara dia sendiri akan berakhir dalam bencana total. Zixi adalah teman pertama yang aku temui dalam hidup ini. Guru Oyun menurunkan pandangannya dan menatap bocah berlumuran darah itu. Sebuah cahaya yang artinya tidak ada yang mengerti melintas di matanya saat dia berkata, "Dia telah melindungiku selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya giliranku untuk melindunginya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melihatnya perlahan kehilangan nyawanya. Bahkan jika aku gagal kali ini, setidaknya aku telah memberikan semua yang aku miliki." Mata Vermilion bergerak dan dia menatap Guru Oyun dengan kaget. "Aku telah membuat kontrak dengan wanita ini hanya demi teman-temanku. Kepentingan terbaik Guru Oyun tidak pernah ada di hatiku sama sekali. Namun kali ini aku merasa seolah-olah aku telah salah dalam keyakinan masa laluku tentang dia. Manusia, tidak semua dari mereka tampaknya benar-benar jahat. Paling tidak wanita di hadapanku ini rela mengorbankan dirinya demi makhluk spiritual terkontraknya. Pengorbanan ini datang dengan harga yang mahal. Jika dia gagal, dia akan benar-benar berubah menjadi idiot. Namun demikian, setelah mengetahui konsekuensinya, dia masih memilih untuk melakukan ini. Di dunia ini, berapa banyak manusia yang rela berkorban seperti ini untuk makhluk spiritual? Mungkin keputusanku untuk mengikutinya bukanlah sebuah kesalahan." Vermilion terdiam saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hanya pada saat inilah dia benar-benar merasa damai dengan memiliki Guru Oyun sebagai tuannya.